Halo semuanya, kenalin nama aku Esther dengan NIM 240503100. Di video ini, aku mau jelasin salah satu kasus pelanggaran etika dan manipulasi laporan keuangan yang cukup terkenal, yaitu kasus manipulasi penyajian laporan keuangan PT Hanson International Tbk tahun 2016. PT Hanson itu perusahaan apa sih? Jadi, PT Hanson International Tbk adalah perusahaan publik di sektor properti. Mereka dikenal punya land bank yang besar dan sering melakukan penjualan kafling dalam skala besar. Sederhananya, bisnis mereka itu adalah jual beli tanah dan pengembangan lahan. Kasus yang mau kita bahas itu apa? Kasus yang jadi fokus bahasan kita adalah manipulasi laporan keuangan tahun 2016. Intinya, ada pendapatan besar yang dicatat, tapi sebenarnya transaksinya belum memenuhi syarat untuk diakui sebagai pendapatan menurut standar akuntansi. Baik, kita mulai dari latar belakangnya ya. Waktu itu, Hanson terlihat seperti punya kinerja yang sangat bagus. Pendapatan dari penjualan lahan naik signifikan, terutama dari proyek Kasibah. Kelihatannya lancar-lancar aja, tapi setelah dicermati oleh OJK, ternyata banyak transaksi yang secara ekonomi belum benar-benar terjadi. Mulai dari dokumen yang belum lengkap, pembeli belum memenuhi ketentuan pembayaran, dan yang paling parah, ada pendapatan sekitar 732 miliar rupiah yang sudah dicatat seolah-olah transaksi selesai, padahal secara substansi belum memenuhi kriteria PSAK. Di sini, masalahnya mulai kelihatan. Berikut kronologi kasusnya. Pada tahun 2016, Hanson mengakui pendapatan penuh dari penjualan kafling Kasibah, walaupun belum memenuhi kriteria pengakuan pendapatan dan dokumen penting seperti PPJB juga belum lengkap. Pada tahun 2017-2018, regulator mulai memeriksa adanya ketidaksesuaian antara laporan keuangan dan dokumen pendukung. Dari sini, mulai muncul kecurigaan bahwa ada penyajian pendapatan yang tidak sesuai fakta. Pada September 2019, OJK secara resmi menyatakan bahwa Hanson melakukan kesalahan penyajian laporan keuangan. Pendapatan yang diakui tidak memenuhi PSAK dan informasi penting tidak diungkapkan. Pada tahun 2019, Beni Cokro Saputro sebagai direktur utama dikenai denda 5 miliar rupiah. Perusahaan juga terkena sanksi dan diwajibkan melakukan restatement laporan keuangan. Auditor mereka ikut disanksi karena dinilai tidak menerapkan prosedur audit yang memadai. Setelah tahun 2019, reputasi perusahaan jatuh dan kepercayaan investor menurun drastis. Memangnya, pelanggaran apa aja sih yang diperbuat PT Hanson International Tbk? Berdasarkan pelanggaran etika profesi, kalau kita lihat dari etika profesi akuntansi, ada beberapa pelanggaran penting. Yang pertama, integritas. Laporan tidak disajikan apa adanya. Pendapatan besar dicatat, walau kondisi sebenarnya belum mendukung. Kedua, objektivitas. Keputusan pelaporan seolah dipengaruhi kepentingan pribadi, ingin terlihat bagus di mata investor. Ketiga, kompetensi dan kehati-hatian. PSAK soal pengakuan pendapatan diabaikan dan auditor juga tidak melakukan prosedur audit dengan benar. Keempat, perilaku profesional. Karena laporan ini menyesatkan, publik jadi mendapat informasi yang salah. Intinya, hampir semua prinsip dasar etika profesi telah dilanggar. Selanjutnya, pelanggaran good corporate governance. Dari sisi ini, yang dilanggar juga banyak. Pertama, transparansi. Perusahaan tidak membuka informasi penting seperti status PPJB dan kelengkapan transaksi, padahal itu sangat mempengaruhi kebenaran pendapatan yang diakui. Kedua, accountability. Mekanisme pengawasan internal termasuk Dewan Komisaris dan Komite Audit gagal mendeteksi bahwa pendapatan besar yang dilaporkan sebenarnya belum memenuhi standar akuntansi. Ketiga, independensi. Keputusan pencatatan pendapatan terlihat dipengaruhi kepentingan manajemen, bukan berdasarkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Artinya, laporan keuangan tidak disusun secara bebas dari konflik kepentingan. Keempat, responsibility. Sebagai perusahaan publik, Hanson seharusnya taat pada PSAK dan aturan pasar modal. Namun, kewajiban ini diabaikan, sehingga laporan keuangan tidak lagi mencerminkan tanggung jawab perusahaan kepada publik. Kelima, fairness. Investor menjadi pihak yang paling dirugikan karena menerima laporan yang tidak akurat. Informasi yang disampaikan tidak adil, karena tidak semua pihak punya akses pada kondisi real perusahaan. Dari pelanggaran tersebut, kasus Hanson ini punya dampak yang cukup luas, dan bukan cuma ke perusahaannya saja. Aku akan jelaskan lebih rinci. Pertama, dampaknya bagi perusahaan. Reputasi Hanson langsung jatuh setelah OJK mengumumkan adanya salah satu laporan keuangan. Sebagai perusahaan publik, kepercayaan pasar itu aset utama, dan sekali hilang, sangat sulit untuk dikembalikan. Selain itu, Hanson terkena sanksi harus melakukan restatement laporan keuangan dan otomatis akses mereka ke sumber pendanaan jadi lebih terbatas. Investor dan bank pasti lebih berhati-hati, bahkan ragu untuk bekerja sama lagi. Jadi, dari sisi bisnis, ini memukul perusahaan secara jangka panjang. Kedua, dampak bagi investor. Investor jelas paling dirugikan. Mereka mengambil keputusan berdasarkan laporan keuangan yang ternyata tidak akurat. Begitu kasusnya terbuka, harga saham bisa turun, kepercayaan hilang, dan banyak investor yang akhirnya mengalami kerugian. Ini membuat investor retail jadi lebih takut untuk masuk ke perusahaan properti atau perusahaan yang dinilai kurang transparan.
Ketiga, dampak bagi masyarakat umum. Masyarakat mungkin tidak membeli saham Hanson secara langsung, tapi persepsi publik terhadap pasar modal ikut terpengaruh. Kasus seperti ini membuat orang berpikir bahwa perusahaan publik di Indonesia tidak sepenuhnya bisa dipercaya. Kalau kejadian seperti ini berulang, masyarakat bisa kehilangan minat untuk berinvestasi, padahal pasar modal itu penting untuk pertumbuhan ekonomi. Keempat, dampak bagi profesi akuntan. Peran akuntan dan auditor adalah menjaga agar laporan keuangan bisa dipercaya. Tapi, ketika auditor perusahaan juga ikut disanksi, publik akhirnya mempertanyakan kualitas audit itu sendiri. Ini menimbulkan tekanan bagi profesi akuntan untuk meningkatkan integritas, kualitas audit, dan skeptisme profesional. Kasus seperti Hanson ini memperlihatkan bahwa satu kesalahan besar bisa mencoreng reputasi seluruh profesi. Berikut rekomendasi dan solusi yang dapat diperbuat. Pertama, perusahaan harus memperkuat pengawasan internal. Artinya, setiap transaksi berat, apalagi yang melibatkan pendapatan ratusan miliar, harus diverifikasi dengan ketat sebelum dicatat dalam laporan keuangan. Dokumen seperti PPJB, bukti pembayaran, dan bukti pengalihan kontrol harus benar-benar lengkap. Kedua, peran Dewan Komisaris dan Komite Audit harus lebih aktif. Selama ini, banyak perusahaan yang komisarisnya hanya formalitas, padahal mereka punya tugas penting untuk mengawasi manajemen. Komite Audit juga harus lebih kritis, punya kemampuan membaca resiko, dan berani mempertanyakan keputusan manajemen kalau ada yang janggal. Ketiga, auditor eksternal harus menjelaskan audit dengan skeptisme yang memadai. Auditor tidak boleh hanya mengandalkan dokumen yang diberikan manajemen, tapi juga harus menilai apakah transaksi tersebut masuk akal secara ekonomi. Kalau ada transaksi yang nilainya terlalu besar atau tidak wajar, auditor wajib menggali lebih dalam. Keempat, perusahaan harus memperbaiki budaya integritas. Ini poin yang paling sulit, tapi paling penting. Kalau budaya perusahaannya memang terbiasa memoles laporan keuangan supaya terlihat bagus, seketat apapun aturan, manipulasi akan tetap terjadi. Manajemen harus sadar bahwa laporan keuangan bukan sekedar angka, tapi alat komunikasi yang memengaruhi keputusan publik. Kelima, regulator seperti OJK perlu memperkuat edukasi dan pengawasannya. Pengawasan yang tegas memang penting, tetapi edukasi ke perusahaan, auditor, dan investor juga harus ditingkatkan. Tujuannya, supaya semua pihak memahami konsekuensi jangka panjang dari manipulasi laporan keuangan. Dengan langkah-langkah ini, kita tidak hanya memperbaiki satu perusahaan, tapi juga meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan publik di Indonesia secara keseluruhan. Baik, kita sudah sampai pada kesimpulan. Kasus Hanson menunjukkan bahwa manipulasi laporan keuangan bukan hanya pelanggaran teknis, tetapi masalah etika dan tata kelola yang serius. Ketika pendapatan diakui tidak sesuai standar dan pengawasan internal lemah, dampaknya bisa meluas ke investor, pasar, dan profesi akuntansi. Kasus ini menjadi pengingat bahwa transparansi, integritas, dan pengawasan yang kuat adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap perusahaan dan pasar modal Indonesia. Terima kasih sudah menonton.